Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwa Lutfia Purba dengan NPM 2308200028. Di sini saya akan menjelaskan judul mind map mengenai peripheral arterial disease atau penyakit arteri perifer pada blok kardiologi. Pertama, saya akan menjelaskan definisi terlebih dahulu. Nah, apa sih peripheral arterial disease itu? Nah, PAD atau peripheral arterial disease itu merupakan penyakit arteri perifer akibat aterosklerosis pada arteri perifer, terutama arteri tungkai bawah. Penumpukan plak aterosklerotik menyebabkan penyempitan atau stenosis atau oklusi arteri sehingga aliran darah dan oksigen ke jaringan ekstremitas berkurang. Peripheral arterial disease ini merupakan salah satu manifestasi aterosklerosis sistemik dan berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, klasifikasinya itu ada yang berdasarkan lokasi lesi, itu ada aorta iliaca, yaitu mengenai aorta abdominalis atau arteri iliaca. Kemudian ada femoropopliteal, yaitu mengenai arteri femoralis dan poplitea. Dan ada juga infrapopliteal, yaitu mengenai arteri di bawah lutut seperti arteri tibialis anterior, tibialis posterior, dan peroneal. Kemudian berdasarkan manifestasi klinis itu ada asimptomatik, terdapat PAD tetapi pasien belum memiliki keluhan khas. Kemudian ada claudicatio intermittent, yaitu nyeri atau rasa tidak nyaman pada tungkai yang muncul saat berjalan atau beraktivitas dan membaik dengan istirahat. Kemudian ada iskemia tungkai kritis, iskemia berat yang dapat ditandai nyeri saat beristirahat dan dijumpai ulkus atau gangren. Kemudian berdasarkan tingkat keparahan itu ada kategori 0 itu asimptomatik, kategori 1 sampai 6, yang 1 itu ringan, 2 sedang, 3 berat, 4 nyerinya itu saat istirahat. Yang kategori 5 dia kehilangan jaringan ringan seperti ulkus. Kategori 6 dia kehilangan jaringan berat atau gangren. Berdasarkan ankle brachial index atau ABI itu dia normalnya 1 sampai 1,40. Kemudian ada borderline itu 0,91 sampai 0,99. Kemudian ada PAD ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu dari 0,70 sampai 0,90, PAD sedang itu dari 0,40 sampai 0,69, dan PAD beratnya itu lebih dari 0,40. Kurang dari 0,40. Nah, etiologi dan faktor resikonya itu dia ada merokok, DM, hipertensi, dislipidemia, usia lebih dari 50, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, penyakit ginjal kronik, riwayat penyakit kardiovaskular, dan hiperhomosisteimia. Patofisiologinya, PAD ini umumnya dimulai dari kerusakan atau disfungsi endotel pembuluh darah dan lemak dan komponen inflamasi kemudian menumpuk di dinding arteri dan membentuk plak aterosklerotik. Kemudian endotel mengalami disfungsi, terjadi pembentukan dan perkembangan plak. Kemudian lumen arteri semakin menyempit. Pada kondisi berat dapat terjadi oklusi arteri dan kemudian aliran darah ke jaringan menurun sehingga terjadi iskemia. Nah, iskemia menimbulkan claudicatio, nyeri, ulkus, dan gangren. Jadi gejalanya itu ada nyeri saat istirahat, kemudian ulkus tungkai yang sulit sembuh, perubahan warna kulit menjadi kering, dan di perifer menurun, gangren pada jari kaki atau tungkai, disfungsi ereksi. Cara mendiagnosisnya yang pertama itu ada anamnesis, gali karakter nyeri saat berjalan, kemudian jarak berjalan yang dapat ditempuh, nyeri saat istirahat, luka yang sulit sembuh. Pemeriksaan fisiknya nilai warna dan suhu kulit, kondisi warna rambut dan kulit, adanya ulkus, dan kemudian ankle brachial indexnya itu pemeriksaan non invasif untuk menilai kemungkinan PAD. Kemudian ankle brachial indexnya ini dia itu merupakan perbandingan tekanan sistolik pergelangan kaki dengan tekanan sistolik lengan. Nilai ABI tersebut dia membantu menilai adanya penyakit arteri perifer dan derajat gangguan perfusi. Kemudian tata laksananya itu modifikasi gaya hidup seperti berhenti merokok, melakukan latihan berjalan atau program latihan secara teratur, menerapkan pola makan sehat, kemudian mengendalikan berat badan dan mengontrol faktor risiko seperti DM, hipertensi, dan dislipidemia. Terapi medikamentosanya itu ada antiplatelet seperti aspirin atau clopidogrel, kemudian statin untuk menurunkan LDL, antihipertensi seperti ACE inhibitor, kontrol diabetes, dan kilostazol dapat digunakan pada pasien tertentu yang untuk meningkatkan jarak berjalan pada claudicatio. Kemudian adanya revascularisasi
embolisasi seperti endovaskular dan pembedahan. Komplikasinya itu terjadi ulkus kronik, gangren, amputasi, dan stroke, bisa juga penyakit jantung koroner dan penyakit gagal ginjal. Pencegahannya itu ada berhenti merokok, mengontrol diabetes, melakukan aktivitas fisik, menerapkan pola makan sehat, dan mematuhi terapi obat. Sekian presentasi dari saya, kurang dalam bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.